Selamat malam. Apakah saat ini dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa menciptakan sesuatu seperti Asis, permainan dari Ready Player One? Zuckerberg memiliki update kaki. Saya sangat menyukai Ready Player One, baik buku maupun filmnya. Keduanya menyenangkan karena bercerita berbeda. Ketika Ernest Cline menulis buku itu pada tahun 2011, apa yang dia gambarkan sebenarnya adalah sebuah permainan blockchain. Tanpa disadari, selama film kita dapat melihat sebuah permainan video realitas virtual bernama Asis, dimainkan orang-orang untuk melarikan diri dari kehidupan nyata yang terasa terlalu menyakitkan mengingat kekacauan dan kelangkaan yang melanda dunia. Holiday adalah pencipta permainan ini meninggal, dan ia menyimpan telur Paskah di dalamnya yang akan memberikan kontrol penuh atas video game dan hadiah uang tunai bagi penemu. Selain beberapa pemain, ada perusahaan bernama IOI yang berusaha untuk menguasai permainan dengan mengirimkan banyak pekerjanya untuk menemukan telur ini. Namun, yang paling menarik perhatian kami dalam film ini adalah mengapa orang-orang berjalan di jalan dengan headset realitas virtual tanpa menabrak apapun. Tapi selain itu, meskipun Holiday telah meninggal, saya rasa perusahaan pemilik permainan tidak akan membiarkan seseorang begitu saja menguasainya hanya karena memenangkan hadiah di dalam permainan itu sendiri. Maksudnya perusahaan akan memiliki programmer, investor, eksekutif seperti yang dimiliki oleh perusahaan manapun, dan jika demikian, akan semudah menyentuh kode untuk dengan mudah mencegah siapapun menemukan telur-telur milik Holiday. Kita akan menyebut ini sebagai masalah telur. Tapi jelas, semua ini akan menjadi absurd jika bukan merupakan permainan blockchain. Karena dalam permainan semacam ini, seseorang tidak dapat melakukan perubahan yang diinginkan. Karena kode akan berada di blockchain dan bersifat tidak dapat diubah, tidak dapat diretas, kedap air dan tahan api Tapi apakah ini benar? Tidak. Membuat permainan seperti Ready Player One dengan dunia terdistribusi tanpa kontrol perusahaan, ide jujur yang saya suka. Jika bisa menyambungkan ke otak dan bermain, saya akan melakukannya. Ya, tapi kebodohan, kita akan jadi tidak manusiawi. Kamu melupakan dunia nyata. Apa yang sebenarnya penting? Saya rasa kamu melebihkan dunia nyata. Sekarang, apakah mungkin untuk membuat permainan yang benar-benar terdesentralisasi? Ada ratusan permainan blockchain, jadi saya akan fokus pada 3 yang utama, yaitu Sandbox, Axie Infinity, dan Decentraland. Bagi saya ada 4 poin desentralisasi. Yang pertama adalah berada di blockchain yang terdesentralisasi. 2, yang memungkinkan tata kelola, agar komunitas itu sendiri memutuskan arah proyek, agar mereka dapat memberikan suara. Kemudian 3, agar pengguna yang menciptakan konten. 4, agar permainan berada di server yang terdesentralisasi. Poin ini sangat penting bagi saya mengapa video ini dibuat, karena ini adalah yang paling krusial. Tidak ada yang membicarakannya, dan setidaknya saya tidak mengenal sama sekali permainan blockchain di antara ratusan atau ribuan yang mungkin ada, dan yang peduli dengan hal ini. Sejauh ini, Decentraland mendekati sedikit, seperti yang akan saya bahas lebih lanjut, oke. Tapi itu juga bukan solusi ajaib. Kita akan mulai dengan membahas Axie Infinity. Tuh. Ini adalah permainan kartu mirip Pokemon yang benar-benar mengubah permainan. Menyalin mekanika dari Slide Spire. Ini adalah permainan yang luar biasa hebat. Ini adalah Axie Infinity yang terdesentralisasi. Satu di blockchain memiliki sedikit validator. Hingga peretasan sekitar setahun yang lalu dan sekarang memiliki beberapa lebih banyak. Tapi baiklah, mari kita katakan bahwa bagian ini bisa dicoba. Oke, saya memberi nilai 6 dari 10.2 untuk tata kelola. Secara teori, Axie memiliki token akses untuk melakukan tata kelola agar pengguna dapat memberikan suara untuk hal lain. Saat ini hanya sebuah janji dan tidak ada yang pernah dipilih, setidaknya sejauh yang saya tahu. Jadi 0 dari 10.3. Pengguna membuat konten, tidak. 0 dari 10.4. Server keputusan, tidak. 0 dari 10. Mari kita lanjutkan dengan The Sandbox. Ini adalah permainan yang ingin meniru Roblox atau Minecraft, meskipun secara logis tidak dapat menandingi mereka. Blockchain-nya menggunakan Ethereum dan Polygon, jadi 9 dari 10. Tata kelolanya mirip dengan Axie. Secara teori pengguna dapat memberikan suara dan bla 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 omong kosong, tetapi perusahaan yang memutuskan segalanya. Jadi 0 dari 10 pengguna membuat konten. Dalam hal ini mereka dapat membuat objek, dunia dan permainan. 9 dari 10. Server terdesentralisasi, tidak. 0 dari 10. Decentraland, blockchain-nya Ethereum dan Polygon. 9 dari 10.2. Tata kelola, memiliki sistem tata kelola dan pengguna dapat memberikan suara untuk mengambil keputusan, meskipun dengan beberapa kekurangan, tetapi cukup baik. Apakah ini sebuah DAO? Oke, maksudnya 8 dari 10.3. Pengguna membuat konten. Ya,
2009 menciptakan pengalaman, lokasi, kasino hal-hal mereka sendiri, 8 dari 10 PON 4 server terdesentralisasi, karena para pemain dapat dengan cara yang memungkinkan membuat server pribadi agar di lahan yang telah dibeli pemain dapat saling melihat satu sama lain. Maksudnya, sebuah sistem yang cukup cacat, tetapi lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh yang lain, merupakan server dari perusahaan yang membuatnya dan selesai. Pada akhirnya, Decentraland akan menjadi yang paling terdesentralisasi, tetapi akan kekurangan hal itu bahwa siapapun dapat menyumbangkan daya pemrosesan untuk menciptakan semacam server unik, global, dan terdistribusi yang benar-benar terdesentralisasi. Juga permainan ini tidak berharga sama sekali, sangat membosankan, dan secara grafis juga tidak terlalu menyenangkan. Saya sangat menyukai teknologi rantai blok semua spekulasi di sekitarnya. Permainan adalah pay to win yang dibawa ke tingkat yang absurd. Meskipun kami tidak menciptakan rantai blok berdasar sama dengan DNA, mengulangi informasi di setiap sel untuk menjaganya walau bagian-bagian hilang. Ini adalah pengeluaran energi yang absurd. Mungkin, meskipun alam telah berfungsi dan dia tahu cara menghemat sedikit, teknologi rantai blok dapat membawa kita ke dunia tanpa korupsi, di mana akun publik dapat terlihat oleh semua orang, pemungutan suara yang transparan, dan kontrak jual-beli tanpa perantara atau kemungkinan penipuan. Semua ini memiliki sisi negatifnya karena pemerintah dapat memiliki kontrol atas warga negara seperti yang akan terjadi dengan CBDC atau cryptocurrency. Di sana akhirnya kita akan memiliki siap pemain satu dalam kehidupan nyata, setidaknya dalam hal bagian distopia. Apa yang paling mirip dengan permainan terdesentralisasi? Setelah melakukan banyak penelitian, dapat dikatakan tidak ada permainan yang memungkinkan pembuatan permainan terdesentralisasi. Beberapa proyek adalah Chaya, Golem, Cartesi, YPF, tetapi tidak ada yang menawarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan karena beberapa bagiannya terpusat karena latensi adalah masalah serius, atau karena mereka hanya merupakan bagian kecil dari apa yang sebenarnya diperlukan. Jadi apa yang dibutuhkan? Ya, server terdistribusi. Para pemain akan berkontribusi dengan sumber daya komputasi mereka sendiri menggunakan jaringan seperti PP atau yang serupa. Validasi PP akan menggunakan mekanisme konsensus terdistribusi di mana node memvalidasi tindakan permainan real-time dan tanpa membebani jaringan. Data di rantai blok. Objek dan ekonomi permainan akan disimpan di rantai blok. Anda tahu bahwa tidak ada pemain atau perusahaan yang dapat memanipulasinya. Tata kelola bersifat komunitas. Komunitas memberikan suara untuk keputusan permainan dengan token tata kelola, seperti biasa. Tantangan utama adalah mengurangi latensi. Untuk itu, bisa dibuat sistem insentif otomatis untuk node, yaitu membayar uang atau token atau apapun kepada node dengan latensi terendah. Bagaimana dengan perangkat keras kita? Jadi kita memiliki kacamata realitas klasik, perangkat untuk berlari di atasnya, rompi, pelacak, sarung tangan, dan itu saja. Orang-orang ini memiliki mesin untuk memproduksi bau. Semua ini bersama-sama bisa memberikan pengalaman yang cukup mengesankan. Ada seorang YouTuber mencobanya. Deskripsi video untuk yang tertarik, tapi saya benar-benar percaya bahwa titik balik untuk bisa hidup di alam semesta seperti itu. Menariknya adalah ketika kita menghubungkan langsung otak ke mesin. Ada film dan serial seperti Strange Days, Black Mirror, dan Altered Carbon yang menunjukkan dunia di mana kita dapat mengalami kehidupan lain, kenangan orang lain, bahkan mengunggah kesadaran kita ke awan untuk menjadi abadi. Nah, itu berjalan lebih lambat dan sudah ada perangkat yang mampu membaca gelombang otak meskipun cukup tidak akurat, sangat. Kemudian ada perusahaan seperti Neuralink yang mendekode apa yang dikatakan otak untuk mentransmisikannya ke mesin. Pembacaan dari otak butuh waktu, namun sebaliknya butuh lebih lama, yakni menyuntikkan sensasi, ingatan, atau pengalaman ke dalam otak. Saya percaya bahwa itu benar-benar akan menjadi titik balik, dan jika berhasil di masa depan akan membuka banyak dilema. Membuka pintu tidak hanya ke Matrix, tetapi juga ke Matrix dipaksakan sendiri, sukarela, untuk memutuskan untuk ada di dunia lain penuh dengan kesenangan. Pertanyaan sebenarnya dalam seluruh video ini adalah mengapa gambar stok selalu diputar dalam gerakan lambat?